Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast Amiratul Muniroh. Di sini hari ini pengen cerita tentang merantau gitu. Ada yang di sini teman-teman podcast yang sedang merantau atau mungkin pernah merantau? Bisa tulis di kolom komen ya nanti. Merantau. Kalau dibilang merantau gitu ya, Ami ini adalah orang yang sejak kecil itu sudah merantau. Kok bisa sejak kecil gitu ya? Jadi orang tua Ami itu bapak dari Lamongan, terus ibu itu dari Tuban gitu ya. Terus tinggal di Lamongan gitu. Oke, dari kecil sampai SD itu di Lamongan, sekolah di deket rumah gitu ya. Tinggal jalan kaki aja udah nyampe ke sekolah. Terus kemudian ngaji dan ya rutinitas siswa pada umumnya lah ya gitu. Belajar, ngaji, ngerjain PR dan seterusnya. Terus setelah itu waktu SMP itu Ami pergi merantau. Wow, SMP udah merantau gitu. Iya, bener banget. Tapi nggak bisa sepenuhnya diomong merantau sih. Karena Ami itu ke mencari ilmu di pondok pesantren gitu. Nah, pondok pesantrennya ini itu tempatnya di luar kota, nggak di Lamongan, tapi di Jombang gitu. Nah, kemudian di Jombang inilah gitu ya, ketemu banyak orang baru gitu ya, dari berbagai wilayah, eh, kebanyakan sih di wilayah Jawa Timur gitu. Dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Jombang sendiri dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ketemu orang yang beraneka ragam gitu ya di satu tempat yang sama gitu. Nah, dari situ tuh kayak berasanya wow, apa ya, orang itu macem-macem banget ya gitu. Dari situ juga kayak baru merasa dulu sebelum ya pas di rumah ya merasa ya udah cara ngomongku, cara bicaraku itu kayaknya baik-baik aja gitu loh. Sama aja sama orang-orang yang lain. Ternyata pada saat ketemu di satu tempat yang sama itu ternyata baru menyadari kalau bahkan sama-sama bahasa Jawa nih gitu. Itu aja logatnya itu udah beda gitu. Logatnya udah beda, cara ngomongnya itu juga beda. Mungkin kalau ada yang dari Lamongan bisa relate sama ceritaku. Jadi awal-awal waktu di Pondok Jombang itu sempet apa ya, bisa dibilang diketawain, tapi nggak sampai yang merasa kayak dibully atau gimana, enggak sih, cuman kayak emang apa ya, kayak heran aja emang apa yang diketawain gitu, nggak sadar gitu. Ternyata lama kelamaan baru ngeh gitu aku dan banyak orang Lamongan lainnya gitu kalau ngomong putih gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan putih ya. Nah, ternyata di Jombang, kemudian Surabaya dan beberapa daerah lain itu nyebutnya dalam bahasa Jawa adalah poteh gitu, potih. Nah, kalau di Lamongan itu nyebutnya adalah puteh. Dari situ aja itu kayak udah beda gitu loh. Cuman perkara putih dan putih. Kalau bahasa Indonesianya putih lah. Dari situ aja kayak udah beda dan itu kayak diketawain kayak yang oh alah itu lucu ya gitu. Jadi kalau sekarang sih ya apa ya ikutan ketawa aja gitu. Tapi kalau dulu sebagai anak kecil yang kayak di lingkungan baru kayak merasa
apa sih kok gitu diketawain gitu, kayak sebel-sebel, dongkol gitu, apa sih gitu. Cuman ya ya udah gitu, di ini diketawain ya udah gitu, akhirnya bisa beradaptasi gitu ya. Pada saat itu ya namanya anak kecil ya, pengennya juga bisa apa ya, blend in gitu ya sama lingkungan gitu, dimana ya udah di situ akhirnya membiasakan diri ngomongnya putih gitu. Kalau sekarang sih ya bisa-bisa aja kadang juga, tapi tetap aja putih gitu, mulai dan seterusnya gitu. Jadi kayak lebih kelihatan aja gitu kalau orang Lamongannya gitu. Kalau sekarang udah apa ya, logatnya kayak udah tercampur gitu. Jadi apa ya, dari situ, dari usia setingkat SMP sudah merasakan keberagaman yang tinggi gitu, apalagi ketemu orang-orang dari Cilacap, dari Indramayu, yang mereka juga bahkan tidak bisa bahasa Jawa, kemudian juga apa ya, logatnya itu berbeda. Nah dari situ udah mengenal yang namanya kebinekaan gitu ya. Seperti yang slogan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti itu. Nah dari situ sih kayaknya memandang orang itu, oh ini ya, orang tuh berbeda-beda sekali gitu, berbeda-beda sekali. Ada yang sukunya Jawa, sukunya Sunda, dan seterusnya, macem-macem banget gitu. Bahkan yang sesama Jawa aja itu beda loh gitu logatnya gitu. Nah dari situ mengenal berbagai keberagaman gitu. Nah oke, kemudian SMP, SMA itu di pesantren yang sama di Jombang. Nah kemudian masuklah waktu kuliah gitu ya. Waktu kuliah ini uh, menuntut ilmunya di Surabaya. Nah di sini juga mikirnya adalah, oh udah terbiasa nih dengan keberagaman, udah terbiasa dengan ketemu banyak orang yang dari berbagai macam apa namanya daerah gitu ya, kayaknya nggak bakal kaget deh gitu dengan keberagaman gitu. Ternyata apakah masih kaget? Tentu masih kaget. Apa yang membuat kaget ya, kan di ini ya, di sekolah atau di kampus yang kampus negeri gitu. Nah akhirnya di kampus negeri itu kan berbagai macam ya, ada yang dari suku Jawa, Sunda, Batak, kemudian agamanya ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, dan seterusnya gitu. Jadi kayak di situ, oh orang itu jadi apa, tetap belajar hal baru, keberagaman baru, yaitu salah satunya adalah keberagaman agama gitu. Oh ternyata dari merantau itu belajar hal-hal baru ya gitu, belajar terutama mengenal manusia gitu, manusia yang ya berbagai macam gitu, perilakunya, berbagai macam latar belakangnya, berbagai macam sifatnya, seperti itu. Terus kemudian ternyata Islam sendiri, meskipun ketemu temen-temen yang sesama Islam gitu ya, ternyata juga macem-macem gitu. Kalau di pondok ya dulu sebelum kuliah gitu, ya udah mau nggak mau ya semua harus ikut aturan di pesantren. Ya udah semua harus apa ya, harus sholat, harus jamaah, harus ya harus mengikuti lah aturan di pondok gitu, harus ngaji dan seterusnya gitu. Ya nakal-nakalnya paling nggak jamaah gitu aja, tapi nggak ada yang sampai nggak
sholat gitu. Nah, pada saat merantau ke Surabaya itu ya ketemu yang macem-macem. Yang Islam saja itu ada yang sholatnya seminggu sekali pada saat sholat Jumat saja, ada yang ya macem-macem banget lah gitu, beragam, beraneka rupa gitu. Jadi kayak yang lebih luas lagi gitu cara pandangnya gitu, ada ya orang yang seperti ini gitu. Terus kemudian juga ada yang dulunya itu sudah ya karena mungkin anak tunggal gitu, terlalu dimanja, jadi lebih selfish gitu. Jadi kayak ini, jadi tapi karena ada background sebelumnya, jadi kayak bisa bukan memaklumi ya, tapi bisa tahu gitu alasan dibalik sifat-sifat tersebut gitu. Jadi kayak iya, jadi kayak bisa di situ kalau tahu gitu kan jadi bisa lebih sabar mungkin ya gitu, meskipun kesabarannya memang tipis tisu gitu. Itu aja ya lebih sabar gitu. Nah dari situ kayak ketemu orang yang beraneka ragam gitu ya, macem-macem sekali gitu. Nah udah, kemudian merantau lagi nih gitu. Waktu itu S1 kuliah di Surabaya, kemudian S2 gitu. Nah S2-nya kebetulan di Bogor. Nah waktu S2 di Bogor itu mikirnya pasti sama aja gitu kan, sama-sama perguruan tinggi negeri gitu yang berbagai macam gitu. Ternyata juga ya ketemu orang-orang baru gitu, dengan perspektif baru, dengan cara pandang baru, dan dari situ bisa belajar banyak hal gitu dari orang-orang yang baru ini gitu. Nah salah satu hal yang sangat membekas gitu ya pada saat kuliah di Bogor itu adalah beberapa temen deketku itu adalah orang-orang yang dari agama yang berbeda, yaitu Kristen, ada juga Hindu dan seterusnya seperti itu. Nah dari situ ya mungkin pada saat kuliah S1 itu punya temen yang berbeda agama, cuman ya tidak sampai deket banget, terus kemudian sampai tanya-tanya mengenai agama satu sama lain gitu. Nah pada saat S2 ini gitu ya, kami saking deketnya sampai ya udah tanya tentang agama atau budaya di agama masing-masing tuh ya ya udah gitu, mengalir aja gitu, bukan yang dijadikan perbedaan tapi dijadikan pengetahuan baru gitu. Aku aja baru tahu gitu kalau di Kristen misalnya itu ada yang namanya Kamis Putih kalau nggak salah gitu. Terus kemudian baru tahu juga kalau di Kristen itu juga ada yang namanya puasa gitu. Kayak yang kirain puasa itu hanya di Islam saja kayak gitu. Ternyata enggak loh gitu. Orang-orang di Kristen itu juga ada gitu puasa seperti itu. Terus juga ada temen yang turunan Cina gitu ya. Itu dia ada budaya pada saat tahun baru itu tidak boleh mengeluarkan uang sama sekali gitu. Itu kan kayak hal yang baru gitu buatku gitu, kayak yang baru tahu gitu. Ternyata tidak boleh mengeluarkan uang sama sekali pada saat tahun baru gitu. Terus gimana makannya dan lain sebagainya, nggak tahu ya ini apakah temenku itu melanggar atau enggak ya gitu. Jadi temenku itu pinjem uang ke temennya yang lain dulu
untuk dibayar di lain hari kayak gitu. Jadi yang tidak boleh adalah mengeluarkan uang dari dompetnya gitu. Tapi kalau dari dompet orang lain kayaknya boleh-boleh aja gitu. Nah mungkin kalian pada mikir, oh ini kok Ami kayaknya juga Chinese, enggak ya gitu. Meskipun memang dari mata ini kayaknya keturunan Chinese atau keturunan Jepang atau Korea entahlah gitu. Tapi bukan, sejauh yang aku tahu gitu ya, itu nggak ada keturunan dari Chinese atau dari Korea atau dari Jepang gitu, nggak ada gitu. Cuman kurang tahu sih ya, mungkin di atas lagi gitu. Nah dari situ kayak merantau itu banyak memberikan cara pandang baru, banyak memberikan perspektif baru gitu. Bukan hanya dari lingkungan pasti ya gitu, lingkungan, kemudian cuaca dan lain sebagainya, tapi juga ketemu orang-orangnya, orang-orang yang baru itu memberikan cara pandang, perspektif yang mungkin sebelumnya tidak diketahui gitu. Nah dari situ sih jadi merasa suka untuk ketemu hal-hal yang baru gitu, traveling, ketemu orang yang baru, nyoba hal yang sebelumnya belum pernah dilakukan kayak gitu. Nah ini jadi dari situ kayak merasa mencoba hal-hal baru itu kayak ya udah biasa, itu hal yang biasa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, ternyata hal yang baru itu tidak semuanya itu menyenangkan gitu, tidak sepenuhnya juga menakutkan gitu. Tapi seiring dengan usia yang bertambah gitu, agak sedikit ada hal baru ya gitu, ada rasa excited gitu ya, tapi juga ada kekhawatiran gitu, ini nanti gimana ya kayak gitu. Jadi seneng, excited, kayak menunggu-nunggu gitu tentang hal-hal yang baru di kehidupan gitu. Bisa jadi tempat yang baru atau ketemu orang yang baru, tapi juga ada sedikit rasa ini tempat yang baru aman nggak ya gitu, atau ini orang yang baru ini dia bisa dipercaya nggak ya. Nah gitu, itu obrolan yang ternyata gitu ya, nggak cuman Ami yang merasakan, tapi banyak banget orang-orang terutama yang seumuran Ami ya, itu yang merasakan hal yang sama gitu. Jadi ya merasa beruntung sih gitu, dari kecil itu sudah diperkenalkan banyak hal-hal baru gitu, sehingga saat dewasa gitu ketemu hal baru memang sedikit ada rasa was-was gitu ya, kayak ini gimana nanti kayak gitu. Tapi ada juga rasa excited dan rasa kemarin ketemu hal baru juga menyenangkan kok, kenapa ini nggak dicoba dulu kayak gitu. Ada rasa seperti itu yang ternyata nggak semua orang bisa mengalami atau bisa memberikan statement tersebut gitu. Jadi traveling ke tempat-tempat yang baru, ketemu orang baru, ketemu makanan yang baru, itu menyenangkan sekaligus sedikit ada rasa ini gimana. Tapi kalau nggak dicoba ya mana kita tahu ya kan gitu. Nah itu sih sedikit banyak dari perantauanku sejauh ini gitu. Oh iya, sekarang aku domisilinya di belum. Kan abis dari Bogor kemudian merantau lagi ke Pasuruan. Pasuruan tuh di Jawa Timur ya, deket sama Surabaya gitu, untuk kerja gitu. Nah kemudian sekarang nih itu Ami
eh, sedang merantau di Surabaya gitu, karena kerjanya masih di Pasuruan tapi sekarang di Surabaya karena ikut sama suami kayak gitu. Jadi ayo kita merantau, it's okay kok merantau, itu ketemu hal baru itu menyenangkan gitu. Nggak apa-apa takutnya sedikit tapi excitednya banyak gitu. Kalau nggak sesuai ekspektasi ya nggak masalah gitu. Banyak hal-hal yang bisa dijadikan pembelajaran baru gitu, baik itu kondisi yang suka maupun kondisi yang tidak disuka kayak gitu. Oke, gitu aja sih kita cerita-cerita tentang merantau ini gitu ya. Lain kali kayaknya pengen juga cerita tentang merantau ini, kayaknya banyak sekali gitu perantau-perantau di luar sana yang kayaknya lebih apa ya, lebih challenging gitu ya, perantauannya lebih challenging gitu, lebih menantang gitu. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan beberapa orang yang hobi traveling, hobi merantau gitu ya. Oke, kayaknya cukup sekian kita ngobrol-ngobrol hari ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.